mantan anggota Komisi 2. Oh Gitu iya. kan. Jadi beliau paham lah apa yang menjadi permasalahan honorer Iya. sebelumnya. Nurbaiti ungkap beda Ahok dan Anies. Berasa presiden tapi suka ngumpat. Hehe. Ditulis oleh Nina Nur dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ini bukannya belum move on ya. Jusuf kalah saja membanding-bandingkan antara SBY dan Jokowi. Jadi wajar dong kalau Gubernur Anies dibandingkan dengan gubernur sebelumnya. Tidak perlu dikaitkan dengan isu Pilkada 2017 yang sudah jadul dan usang itu. Kita bicara soal kinerja dan prestasi, segamblang itu. Warga Jakarta pasti tahulah bedanya. Itu yang kelihatan sehari-hari. Ada pula warga yang merasakan perbedaannya dari pengalaman berurusan dengan Ahok dan Anies. Nurbaiti adalah koordinator wilayah atau Korwil Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK2I DKI Jakarta. Soal nasib para honorer ini memang jadi masalah yang cukup pelik. Honorer K2 saja jumlahnya mencapai 400.000 lebih di seluruh Indonesia. Sedangkan ada lagi honorer yang tidak masuk kategori K2 yang jumlahnya mencapai jutaan. Selama ini peran pemerintah daerah cukup besar untuk menangani para honorer ini. Nurbaiti menceritakan kepada jpnn.com bagaimana cara kerja Ahok ketika menjabat sebagai gubernur dan membandingkannya dengan gubernur Anies sekarang ini. Bagi Nurbaiti atau Nur, Gubernur Ahok meninggalkan kenangan yang tidak terlupakan. Karena selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ahok dinilai sangat memperhatikan kepada tenaga honorer. Ahok selalu bersedia menerima perwakilan dari tenaga honorer untuk berbagi inspirasi dan bahkan mengabulkan permintaan mereka. Pak Ahok itu orangnya sangat baik, mau mendengarkan keluhan kami dan memberikan kebijakan yang pro honorer, kata Nur. Nur pun menceritakan kejadian pada tahun 2015. Waktu itu Nur bersama guru honorer dan tenaga kependidikan melakukan audiensi dengan Gubernur Ahok untuk meminta kenaikan gaji. Masalahnya adalah waktu itu seluruh honorer di DKI Jakarta mendapatkan gaji setara upah minimum provinsi atau UMP. Akan tetapi gaji guru honorer dan tenaga kependidikan justru malah di bawah UMP. Saya cemburu dong. Masa saya guru dan lulusan S1 gajinya 1 juta rupiah, sedangkan honorer lain sudah UMP. Kami pun minta agar ada peninjauan ulang tentang gaji kami. Alhamdulillah, beliau langsung memberikan memo dan akhirnya 2016 gaji kami naik menjadi 2,7 juta rupiah dari sebelumnya 1 juta rupiah per bulan, tutur Nur. Begitu cepat respons Gubernur Ahok waktu itu, sehingga menyisakan kenangan baik yang tak terlupakan bagi para guru honorer dan tenaga kependidikan. Bukan hanya sekali itu saja, pada tahun 2017, ada kebijakan merumahkan guru-guru honorer yang belum S1 dan ijazah tidak linear. Nur kembali menghadap Gubernur Ahok. Dulu itu Gubernur DKI Jakarta memang sangat gampang untuk ditemui. Balai kota sangat terbuka. Warga Jakarta berbondong-bondong mengajukan segala urusan dan nasib di balai kota. Dan urusan itu pun bisa diselesaikan oleh Gubernur Ahok. Nur pun menemui Gubernur Ahok, mengajukan permintaan agar Gubernur Ahok meninjau ulang kebijakan Kepala Dinas Pendidikan soal merumahkan guru-guru honorer tersebut. Pertimbangannya adalah banyak guru honorer yang harus menghidupi keluarganya. Lagi-lagi Ahok mengeluarkan memo untuk memperkerjakan kembali guru honorer yang tadinya sudah dirumahkan. Nah kan, permasalahan langsung selesai. Ya begitulah cara kerja Ahok. Sudah banyak warga Jakarta yang mendapatkan pertolongan semacam itu. Nurbaiti dan para guru honorer sudah merasakan cara gercep Ahok yang solutif tanpa perlu bermain kata-kata manis. Oleh sebab itu Nurbaiti tak akan pernah bisa melupakan Gubernur Ahok. Saya dan teman-teman guru honorer tidak akan bisa melupakan jasa beliau. Pak Ahok sangat memperhatikan honorer, ujarnya. Lalu bagaimana perbandingannya dengan Gubernur Anies? Oh, sungguh berbeda, Ferguso. Nurbaiti mengeluhkan hingga saat ini belum pernah sekalipun bertemu langsung dengan Anies. Kalau sama Pak Ahok kan beberapa kali ya. Sama Pak Anies belum pernah meski saya sudah beberapa kali minta audiensi dengan beliau, terang Nur. Di lain pihak, Nurbaiti memuji Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria atau Ariza. Wagub Ariza menampakkan kepeduliannya terhadap para tenaga honorer, walaupun permintaan audiensi hanya lewat diskusi di Instagram. Wagub Ariza langsung dengan tangan terbuka menerima Nur dan pengurus PHK2I. Tidak perlu berpanjang lebar menceritakan bagaimana cara kerja Anies.
cukup dengan satu kalimat saja. Namun, satu kalimat itu bisa melukiskan seberapa besar penderitaan warga Jakarta ketika mereka perlu bantuan dari rajanya, gubernurnya. Sangat kontras dengan cara gubernur sebelumnya. Apakah karena Anies sangat menjiwai ambisinya yang ingin jadi presiden itu, sangat merasa bahwa dirinya adalah gubernur rasa presiden, sehingga tidak perlu sering bertemu sama rakyat, ketemu rakyatnya hanya jika sudah diskenariokan di depan liputan media. Mengunjungi dan menunggui gedung Kejagung yang terbakar waktu itu bisa tuh, kok bertemu dengan para tenaga honorer nggak bisa? Yang berasa presiden memang beda banget, hehehe. Sekian dulu dari Kura-Kura. Telak, Mahfud MD ungkap kesalahan Anies soal PSBB total. Anies biang kerok, ditulis oleh Nina Nur dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Apakah penerapan PSBB itu salah? Enggak dong, karena ada dasar aturannya dari pemerintah. Tentu masing-masing kepala daerah menyesuaikan penerapannya dengan berbagai kebutuhan dan tantangan di daerah masing-masing. Bagaimana kesuksesan penerapan PSBB di daerah masing-masing juga tergantung bagaimana kepala daerah itu mengelolanya dengan baik atau dengan buruk. Nah, Anies disebut banyak pihak mengelola PSBB maupun PSBB transisi dengan buruk. Pertama, karena kebijakan yang dia keluarkan malah kontraproduktif. Bukannya menunjang pencegahan penularan virus corona, malah menimbulkan risiko tinggi. Contohnya pembatasan moda transportasi yang menyebabkan penumpukan calon penumpang, atau aturan ganjil genap yang menyebabkan penambahan penumpang transportasi umum sehingga penambahan risiko penularan juga. Kedua, Anies tidak profesional dan tidak adil dalam penerapan aturan. Warga masyarakat dikejar-kejar untuk mematuhi protokol kesehatan. Kerumunan warga masyarakat dibubarkan. Tapi Anies memberi izin demo dan deklarasi buat teman-temannya sendiri, teman-teman sekubu politik. Kayak gini ngarep warganya menghormati Anies, akhirnya sebagai gubernur, Anies gak dianggap. Yang memuja-muja dia tinggal buzzer saja di media sosial. Warga masyarakat malah cuek sama Anies. Kedua masalah di atas sudah cukup sebagai dasar menyebut bagaimana buruknya Anies mengelola DKI Jakarta dalam masa pandemi corona. Yang gak heran, angkanya terus naik. Angka naik, Anies malah bilang dia bersyukur. Upaya yang dia jalankan ya macam ini, ngeles dan ngeles. Ketika dia dipanggil menghadap Presiden Jokowi pada akhir Agustus lalu, dia juga ngeles, bilang ada penurunan angka kematian di Jakarta dalam bulan Agustus. Tapi pas dia mengumumkan akan memberlakukan PSBB total beberapa hari lalu, dia telan lagi ludahnya, menyatakan sebaliknya bahwa ada kenaikan angka kematian di Jakarta dari pertengahan Agustus. Dasar bisanya hanya menata kata, tapi menganalisa data daerah sendiri nggak benar. Tapi Anies tidak pernah menyangka bahwa justru soal tata kata ini yang akhirnya menjadi biang kerok rontoknya IHSG sampai bikin rugi 300 triliun. Mahfud MD yang mengungkapnya. Dilansir suara.com, Mahfud MD dengan telak menunjukkan kesalahan Anies dalam kericuhan yang terjadi pasca pengumuman pemberlakuan PSBB total di Jakarta. Karena ini tata kata, bukan tata negara. Akibatnya kacau kayak begitu, kata Mahfud dalam seminar nasional evaluasi 6 bulan dan proyeksi 1 tahun penanganan COVID-19 di Indonesia secara daring pada Sabtu 12 September 2020 malam. Pemerintah tahu bahwa Jakarta itu harus PSBB dan belum pernah dicabut. PSBB itu sudah diberikan, iya sudah lakukan. Yang jadi persoalan itu, Jakarta itu bukan PSBB-nya, melainkan yang dikatakan Pak Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer itu rem daruratnya, kata Mahfud. Nah, jadi akar masalahnya adalah pernyataan Anies menarik rem darurat. Mahfud mengatakan bahwa PSBB itu sudah menjadi kewenangan daerah, namun perubahan-perubahan kebijakan dapat diterapkan dalam range tertentu. Misalnya di daerah tertentu, PSBB dilakukan untuk satu kampung. Di sana diberlakukan untuk satu pesantren, di sana diberlakukan untuk pasar, begitu, kata Mahfud. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun sudah menjalankan hal yang sama.
Namun tata kata saat mengumumkan PSBB total itu mengesankan bahwa Indonesia akan menerapkan kebijakan PSBB yang baru sehingga mengejutkan secara perekonomian. Seakan-akan PSBB yang akan diterapkan ini baru secara ekonomi kemudian mengejutkan, kata Mahfud. Akibatnya setelah PSBB total diumumkan, esoknya pukul 11 waktu Indonesia Barat, para ahli ekonomi menginformasikan bahwa negara mengalami kerugian sekitar 297 triliun rupiah karena rontoknya IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Sampai-sampai transaksi saham dihentikan sementara, saking gawatnya. Hanya sebentar karena pengumuman itu, kata Mahfud. Anies memang begitu kan? Di depan media, dia berusaha menciptakan panggung secara nasional, bahkan internasional, tanpa koordinasi dulu dengan pemerintah pusat. Sok bisa dan sok pintar. Yang penting di media namanya tampil, dan memang semua media pada hari Rabu dan Kamis lalu menayangkan berita Anies menarik rem darurat. Seakan Anies ini jadi pahlawan. Padahal kalau dipaparkan situasinya di Jakarta, kenaikan angka COVID ya akibat ketidakbecusan dan ketidakadilan Anies sendiri. Padahal dia ini kan terkenal sebagai ahlinya tata kata. Masa dia nggak tahu efek pernyataannya terhadap pelaku pasar? Suara-suara lain di publik bermunculan, memberikan opsi dugaan kesengajaan atas tindakan dan pernyataan Anies ini, bahwa memang pernyataannya dirancang untuk membuat kekacauan. Nah, soal ini saya akan bahas di tulisan yang lain. Bravo Pak Mahfud, sentilanya telak sekali. Sekian dulu dari Kura-Kura.